Hai guys, welcome back to my channel. Jadi kembali lagi sama saya Diamanda Febriani. Di vlog kali ini kita akan basa-basi tentang gimana sih tentang penelitian itu. Jadi ini tuh sangat cocok untuk kalian yang melakukan penelitian. Kalian wajib nonton ini tanpa skip. Jadi kita akan membahas mengenai desain awal proposal penelitian atau penggalian masalahnya. Jadi gimana sih tata caranya? Nah, yang pertama kita membahas mengenai penggalian masalah. Nah, menurut saya secara sederhana itu masalah adalah kesenjangan atau gap antara apa yang seharusnya terjadi dengan fakta yang terjadi. Jadi ini tuh masalah biasa dikaitkan dengan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Misalnya di dunia akademik mewajibkan skripsi, mahasiswa dinilai nihil dari plagiasi. Nah, ini adalah harapan atau apa yang seharusnya terjadi. Namun, pada faktanya itu masih banyak mahasiswa yang melakukan teknik plagiasi dalam skripsinya, yaitu mengcopy secara keseluruhan dari apa yang ia dapatkan, seperti itu. Jadi ini tuh adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, selain itu hal yang sangat penting dalam penggalian masalah itu kalian harus menggali masalah dan mempertimbangkan serta menentukan masalah yang baru atau kemutakhiran, yaitu kalian harus berinovasi tentang gimana sih permasalahan-permasalahan yang cocok untuk dijadikan penelitian. Jangan mengambil masalah yang sudah diteliti oleh orang lain, karena itu tidak signifikan, karena itu dikatakan sebagai penelitian yang usang, karena penelitian itu sudah diteliti oleh orang lain. Kemudian kita harus menentukan jenis permasalahan. Nah, yang pertama itu problem untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena. Nah, ketika kalian memberikan suatu permasalahan, kalian harus mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi. Kemudian problem untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Jadi nantinya akan ada fenomena satu dengan fenomena yang lain, kemudian kita akan membandingkannya sesuai dengan apa yang kita teliti, seperti itu. Kemudian problem untuk mencari hubungan antara dua fenomena. Jadi terdapat suatu fenomena atau dua fenomena, kemudian kita menghubungkan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain, seperti itu. Kemudian kita harus merumuskan masalah dan judul. Nah, setelah kita menentukan permasalahan penelitian yang akan diteliti, selanjutnya kita merumuskan masalah penelitian yang ada. Kemudian kita merumuskan penelitiannya dengan singkat, jelas, dan padat dalam bentuk kalimat tanya. Nah, ditinjau dari cakupan aspek-aspek yang terkait dengan masalah penelitian, maka rumusan masalah penelitian itu selanjutnya ditetapkan judul penelitian yang tengah dikaji dalam bentuk bahasa yang operasional dan mudah dipahami. Jadi jika ingin membuat suatu pertanyaan itu cukup singkat, padat, dan jelas, nggak usah terlalu ribet dan bertele-tele, karena itu bisa memusingkan seseorang untuk membacanya dan memusingkan kalian sendiri untuk melakukan suatu penelitian. Selanjutnya itu merumuskan permasalahan. Nah, hal yang paling sulit dilakukan oleh orang-orang itu yaitu ketika menulis latar belakang, merumuskan suatu permasalahan yang ada. Nah, jadi kita itu harus mengetahui tentang permasalahan yang akan kita kaji. Jangan hanya melakukan suatu penelitian, tetapi kita harus bisa mengetahui langkah awal yang harus kita gunakan untuk suatu penelitian itu, ataupun sub-sub dari penelitian yang akan kita lakukan mengenai suatu penelitian. Kemudian di sini tuh latar belakang itu sangat penting, karena latar belakang itu memuat asalan penting dalam suatu perumusan masalah. Jadi jika kalian ingin melakukan suatu penelitian, maka perumusan masalah yang kalian gunakan itu harus jelas sesuai dengan penelitian yang kita kaji, seperti itu. Jadi mungkin itu dari saya mengenai desain awal perumusan penelitian, yakni kita harus penggalian masalah dengan baik dan jangan terlalu rumit untuk kalian sendiri, karena kalian yang akan melakukan suatu penelitian. Jadi kajilah apa yang mudah diakses dan apa yang bisa kalian lakukan, dan buatlah penelitian yang baru.
mungkin itu dari saya. Dan untuk kalian yang suka sama video aku, jangan lupa di like. Dan untuk kalian yang ingin aku buat konten lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan untuk kalian yang gak mau ketinggalan sama video aku, kalian harus subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.